utuh tunggal. Iya, iya. Yudi. Dede, Dede, di sini mau salah. Salam. Akhwat pendosa, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Geser ya, geser. Waalaikumsalam. Terima kasih akhwat. Antar dulu. Enggak. Terima kasih akhwat. Sehat ya Kak Beni? Sehat. Maaf teman, kesupan dengan pian, kebohong terus sama keadaannya. Ada apa-apa. Analah namanya itu Ustadz Sekarang nih seorang anak jadi bapak jam, jadi mama jam. Langsung aja tuh kita ambilkan adalah. Yang semalam sudahlah, adalah. Ada. Oh ya. Ini modelnya terserah kayak jadi kenapa? Nggih. Ini ulun manuk kan. 300 kurang ulun telah. Nggih. Ah. Kena kalau kabari lah berangkatnya berilaan. Nggih. Ya lagi hauran lagi nah. Nggih. Berarti selesai ya. Untuk menasiknya ada kada? Kena? Oh siap. Nggih. Kalau dengan ulun kena bisa. Kena dikabari. Yuk, makasih Ustadz lah dulu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku mulai mengikuti manhaj salaf. Alhamdulillah kajiannya benar-benar semua. Ya, alhamdulillah. Yang penting mau ngaji aja dulu. Ya, salaf masya Allah. Alhamdulillah itu. Izin hadir guru Syahruzi, masya Allah. Inge. Syahruzi. Bah. Tap dulu layarnya. Nggih. Sallu ala Muhammad kabiltu Raja Wali. Ziarah ke sepupu dan ingin Masya Allah. Hadir, Masya Allah. Terima kasih sama-sama Nur Hayati. Nur Hayati. Yang dikatakan Esa Jat Wujud itu apa Ustaz? Artinya tidak ada sama wujud yang itu dengan wujud yang lain. Itu dinamakan Esa. Esa itu artinya laisa lahu jatun kamislihi jatihi. Jadi namanya zat itu Isa, tidak ada sama zat Allah Ta'ala itu dengan satu pun dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah itu kalau dia diserupakan dengan ini dengan itu berarti ada samanya. Itu berarti kada Isa namanya. Kada Isa namanya. Jadi namanya Isa itu kada ada zat yang sama, kada ada zat yang sesempurna itu. Makanya tidak ada sama namanya. Berarti itu. Itu namanya tidak ada zat lain. Itulah Allah Ta'ala itu Isa. Diartikan Isa itu Allah Ta'ala itu iya kita. Salah itu namanya. Itu nampak kesalahannya. Jangan seperti itu. Jadi mengaji tauhid itu kafah. Benar-benar sempurna kita paham itu. Arti sempurna paham itu mengaji ilmu tauhid itu sampai dibukakan Allah Ta'ala makna wahdaniyat itu dengan kita. Dan kita merasakan. Kita itu mengaji ilmu tauhid. Itu kita hafal dalilnya. Habis itu kita amalkan. Itu belum sempurna lagi. Belum sempurna. Lalu kapan sempurnanya kita mengenal sifat Allah Ta'ala tadi itu? Ketika kita sampai daripada belajarnya, belajar mengamalkannya,
sampai dibukakan oleh Allah Ta'ala hakikat daripada itu yang kita amalkan tadi ilmu tauhid itu, baru kita sempurna namanya. Sempurna bagi kita, tetapi kesempurnaan sifat itu masih banyak. Kita tuh sempurna mengenal sifat itu, nanti dibukakan lagi sifat, dibukakan lagi rahasianya. Jadi kalau kita mengenal itu masih pakai otak kita. Kalau kita menghafal masih pakai otak kita. Kita mengamalkan masih kita dengan otak kita, masih dengan perasaan kita. Tetapi kalau dikenalkan, nah itu berbeda makamnya. Berbeda sudah kalau dikenalkan. Itu berarti sudah tajali yang punya zat, yang punya sifat. Disitulah namanya benar-benar kenal namanya. Nah, baru kita tuh benar-benar kenal kalau sudah sampai di makam itu. Belajar aja dulu. Kada perlu berkecil hati, wah aku udah sampai ke sana. Enggak apa-apa, bagus. Belajar dulu. Itulah. Karena kita ini waktu mengamalkan tuh kadang-kadang sudah dibisiki, kita ini sudah ma'rifat, sudah kenal, itu sering orang itu. Jadi meninggalkan dia beramaliyah. Sehingga karena ada bisikan kamu ini sudah kenal, sudah ma'rifat. Padahal ma'rifat itu tidak ada batasnya. Waalaikumsalam, Sincan. Mama, Sincan lah. Iya belajar. Kita tuh seperti itulah. Ilmu Allah Ta'ala tuh luas sampai kita meninggal pun kemakrifatan kita itu tidak akan putus. Putus itu artinya putus apa? Makrifat putus itu seperti apa aja? Makrifat putus itu ketika kita dibukakan, tetapi setelah dibukakan itu tidak ada putusnya. Walaupun sampai akhir hayat kita, disitulah kesalahan kita. Setelah kita dinaikkan ke makam makrifat, diturunkan ke makam salikin, merasa sudah makrifat, disitulah kesalahan kita. Akhirnya tidak mau lagi beramaliyah, sudah merasa ma'rifat. Itu pun kalau benar itu ma'rifat. Takutnya tadi dia sudah merasa ma'rifat itu ternyata dia belum ma'rifat rupanya. Cuma ma'rifat di ilmu saja. Nah itu yang berbahaya kita itu, makanya perlu guru. Nah kita ini saya membuka room ini supaya orang tahu tingkatan kemakrifatan itu seperti apa, tingkatan-tingkatannya itu. Supaya orang paham, mengaji ilmu ma'rifat belum tentu ma'rifat. Mengamalkan ilmu ma'rifat belum tentu ma'rifat. Karena kemakrifatan itu apa? Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sampian bertanya, bagaimana orang ma'rifat? Nah, kalau kesampian tidak merasakan kemakrifatan, tidak bisa kita menceritakan. Karena ma'rifat itu adalah zauqiyah yang diberikan kepada seseorang, yaitu rasa. Merasa diliputi, merasa hilang. Dan itu pun berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tidak bisa sama. Jadi tidak bisa saya menceritakan punya saya seperti ini. Misalnya yang memakan, misalnya kita tuh minum 1 tengkok kopi, itu kan 1 orang, 2 orang, 10 orang tuh bisa berbeda. Tapi yang diminum sama kopi. Seperti itulah orang ma'rifat. Orang ma'rifat tuh sama merasakan kelezatan, cuma kelezatannya berbeda-beda. Itulah ma'rifat itu seperti itu. Jadi kita kalau sudah ma'rifat tuh kamu jalannya juga begitu, jalannya berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan satu orang yang ma'rifat nih jalannya seperti ini, gurunya memberikan. Kita memaksakan yang diberikan guru kita ke orang lain, tidak bisa. Ataupun kita satu guru, itu tidak bisa kita sama guru memberi kita jalan ma'rifat itu. Berbeda-beda. Walaupun sama yang dibaca zikir, kadang zikirnya berbeda, lakonnya yang berbeda. Seperti itu. Balancat, waalaikumsalam. Hanya bayangan, Masya Allah, thank you, I love you. Seperti itu. Balancat, Masya Allah, Alhamdulillah. Seperti itulah, Mas, Masya Allah. Mas ini sering hadir ke tempat kita. Saya mau silaturahmi dengan sampean. Setiap saya live sampean selalu ada. Minta naik, Mas. Mas 99. Al-Kausar, Masya Allah. Iya. Assalamualaikum, mohon ampun guru merah, saudara sahabatku, Masya Allah. Sama-sama, Masya Allah. Malaikat tanpa bayangan. Iya. Idi Sutana. Iya. Idi Sultana namanya lah. Al-Kausar, I love you guru, Masya Allah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam.
Jangan di pinggir jalan. Sampean di mana ini? Di rumah apa di luar on cam bisa kan? Sama yang sekotak bundar tuh apa? Di toko guru. Kalau mau bertanya masuk aja ke dalam. Kalau enggak diturunkan moderator nanti. Ini satu aja. Kita kalau menjawab pertanyaan harus susu, yang mendengarkan pun harus khusyuk. Kalau enggak usah bertanya saja. Iya. Enggak ada artinya kita menyampaikannya. Nanti dulu ya. Saya mesti dulu ya. Jangan ada yang mengganggu kalau sampean mau bertanya supaya benar-benar paham mengerti. Namun sudah ditarik Allah Ta'ala rasa jauh jajab ilahiyah kadada kisah ya Abu ya. Ya kalau waktu kita ditarik, waktu kita dimasukkan ke makam jajab itu tidak ada kisah, tidak ada cerita. Yang kita itu nanti kan sebentar aja waktu jajab itu lalu diturunkan lagi ke makam salihin. Iya, betul. Meleleh Masya Allah, pangeran tanpa bayangan. Kalau sudah ditarik ke rasa jauh, maksudnya kalau kita ditarik ke rasa jauh, ya, iya ilahiyah, ya kepada makam ilahiyah kadada kisah. Hai Abu ya, iya kadada kisah lejat tuh Bang. Kadada kisah lagi, itulah namanya tajali namanya. Assalamualaikum guru, ulun nak bebini dua guru ay. Jarti dengan begitu ulun bisa ma'rifat kayak apa menurut pian. Ma'rifat tuh bebini dua, kada bebini dua ya bisa aja ma'rifat. Kada mesti ini. Cuma mun bini penyarikan tuh cepat pian ma'rifat. Kenapa? Karena rancak pian berdoa. Karena ujian orang menjalan ma'rifat itu terutama istrinya, anaknya, keluarganya, orang yang dekat-dekat dengan dirinya, itu adalah ujiannya yang paling berat kalau kita itu untuk mencapai ma'rifat, termasuk kawan yang paling dekat. Itu. Hadir guru, Kak Aco. Assalamualaikum guru. Kalau kita belum jumpa guru yang membawa kita ke ma'rifat ke makam Ustadz, saya di negeri orang. Ya kalau ndak ada guru yang bawa kita ke makam ma'rifat namanya murabi mursyid, itu banyak saja membaca salawat saja yang diperbanyak. Guru amun hidup ini sudah ada takdir, sagan apa kita berdoa lagi. Kalau tahu takdirnya, yang menjadi masalah itu kita kada tahu takdirnya. Sudah ada takdirnya untuk apa kita berusaha aja. Pian tahulah takdir pian tu sugih kadanya. Ini justru kita kada tahu, itulah Allah Ta'ala menyimpan namanya rahasia di dalam takdirnya tuh, kita itu tidak tahu. Karena dalam satu tarikan napas kita ini tidak tahu takdir kita. Apakah di dalam tarikan napas kita ini ingat dengan Allah Ta'ala atau tidak. Seperti itu. Jadi sudah pian makamnya misal bulat seperti itu, pian di makam mana dulu? Kalau pian di makam awam, tidak di makam tajrid, nah itu berbeda, salah namanya. Karena orang itu nanti dalam ibadah itu ada makamnya tajrid yang dia tidak berusaha tapi cukup hasilnya. Bagi dia rezekinya cukup saja walaupun dia tidak berusaha. Karena dia di makam tajrid senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dijanjikan oleh Allah Taala dalam hadis qudsi, dicukupkan oleh Allah Taala rezekinya. Orang yang berzikir kepada Allah Taala. Jadi kita menggunakannya itu pertama di makam syariat dulu. Cocok kada kita ini dengan hakikat kita? Kita berdiam, tidak perlu berdoa, tidak perlu berusaha karena takdir sudah ditentukan. Benar yakin enggak? Kalau sampian di makam itu benar-benar tidak mengeluh, melihat orang kaya tidak mengeluh. Nah, itu benar berarti makam sampian. Makam di mana sampian benar-benar di dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pian misalnya kalau takdir sudah ditentukan Allah Taala, ini kita untuk apa kita berusaha, tetapi melihat orang kaya kita iri, tidak punya uang, merintih, sakit, nah itu gelisah kalau tidak punya uang, nah, itu tidak usah, jangan dipakai. Pakai aja makam syariat aja. Yaitu kita tidak mengetahui takdir itu. Orang yang ahli ma'rifat pun dia tetap berdoa. Karena apa? Karena setiap orang berdoa itu menunjukkan sifat kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha itu ikhtiar kita. Nah, kalau guru kita mimpi buruk, apakah yang menandakan bahwa hati kita ini belum bersih? Tergantung. Ada orang yang bermimpi buruk itu karena ada guna-guna, atau biasanya kambang tidur biasa bisa. Tetapi kalau sering dia bermimpi diganggu orang misalnya, atau ular misalnya, atau apa,
mimpi yang buruk berturut-turut, dan itu sama mimpinya itu kadang-kadang kena guna-guna orang, karena santet orang, tetapi belum masuk santitnya. Wallahu alam. Makhluk Allah Ta'ala, hewan tumbuhan sunyu semuanya ahlul jannah kagera. Ujar Nabi, kullu ummatin dakhalal jannah ila man aba. Semua makhluk itu semuanya ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang masuk neraka apa ya? Disebutkan di dalam Quran itu kan apa namanya, batu-batu itu termasuk daripada balamannya api neraka nanti. Tetapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aja kayu-kayunya itu terbuat daripada apa, batu, macam-macam nanti. Yang jelas yang kita taklif ini, yang ditaklif oleh Allah Ta'ala, yang dibebani adalah orang yang Islam balik berakal, makhluk insan namanya. Itu taklif. Kalau dia tertutup daripada Allah Ta'ala, masuk neraka. Adapun makhluk lain selain jin dan manusia itu tidak ditaklif oleh Allah Ta'ala. Dunia bukan darul imtihan bagi mereka, bukan tempat ujian, karena mereka tidak ditaklifi dengan hukum syariat. Kalau kita belum jumpa guru yang membawa kita ke dalam makam ma'rifat, saya di negeri orang, ya banyak baca salawat. Kalau berguru dengan guru murabi tetapi lewat online, itu termasuk guru murabi jualah. Kita berguru murabi mursyid itu ada syaratnya. Di antara syaratnya itu adalah bertemu. Di antara syaratnya bertemu, karena dengan bertemu itu dia akan menimbulkan mahabbah. Nah, mahabbah itulah jalan untuk mendapatkan seorang murid tadi sir daripada gurunya. Jadi seperti itulah. Jadi bertemu dulu. Bertemu itu karena kalau kita untuk mencapai ma'rifat itu diantaranya harus memanakkan diri kita pada syekh. Diantaranya dalam beramaliyah. Itu salah satu syarat untuk menghilangkan akuan, yaitu memanakkan dirinya kepada syekhnya. Jadi kalau online itu tidak melihat dengan gurunya secara nyata, tidak berbicara dengan mata, tidak piece to piece berpandangan dengan gurunya. Jadi dia harus berpandangan dengan gurunya, karena mata gurunya ini pernah melihat mata gurunya. Gurunya ini pernah melihat mata gurunya, gurunya pernah melihat mata gurunya sampai kepada Rasulullah. Begitu juga duduknya, berdiamnya, sama itu persis seperti guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau orang itu berguru dengan murabi mursyid, jangan lewat online, datang kepada beliau. Yang kedua, meminta kepada beliau kalau diizinkan, bimbing ulun untuk mencapai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau merestui, alhamdulillah. Kalau beliau belum merestui, jangan putus asa. Terus dekati beliau. Karena guru murabi mursyid itu tidak mengatakan dirinya murabi mursyid. Dia tidak mengatakan dia mampu membimbing kita. Enggak. Guru murabi mursyid itu kadang memberikan amaliyah dengan kita, kadang memberikan isyarat saja dengan kita. Hati-hati dengan guru murabi mursyid, karena dia sudah membaca dengan hal keadaan batiniah kita, zahir kita. Jadi tidak mesti kalau kita guru ajari aku bimbing ulun, wah kamu aku beri amaliyah sekian ribu, sekian ini harus, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Guru murabi mursyid itu dia memberikan seseorang amaliyah, menaikkan derajat muridnya dari derajat salikin sampai kepada tajrid makam syahadah, itu berdasarkan isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengangkat murid, memberikan derajat, memberikan tingkatan amaliyah terhadap murid itu berdasarkan isyarat, bukan berdasarkan nafsu. Ingatkan, murabi mursyid itu sudah lepas daripada itu. Kenapa? Karena dia senantiasa tajalli dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada isyarat dengan dari Allah taala, dia tidak akan mengangkat murabi murid, dan dia tidak akan membimbing orang. Orang boleh mencintai dia, tetapi belum tentu dia memberikan bimbingan terhadap orang tersebut. Wallahu alam. Dia sayang dengan orang, mencintai orang, tetapi belum tentu kita dibimbingnya. Tetapi kalau kita dekat dengan beliau, itu kita sudah sebenarnya mendapatkan rahmat. Dengan memandang beliau, melihat beliau, itu berkawan dengan beliau, sebenarnya tidak secara langsung kita dibimbing oleh beliau. Karena murabi mursyid tadi membimbing seseorang itu ada dengan halnya, dengan sifatnya, ada dengan amalia. Jadi mila aprila seperti itu. Kita itu harus seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu keadaan murabi mursyid itu seperti apa, hal keadaan beliau mengerti dulu lah. Balancan, izin guru nyimak di bawah kali aja ya.
Berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al Kausar. Idi Sultan. Maburu intan mahla minta rida dunia akhirat. Ada gangguan di tempat, masya Allah. Mohon ampun, mohon rida. Enggak sama-sama. Hanya bayangan kalau berdua laki bini belajar ma'rifat ujiannya siapa guru? Kada mesti, kada bisa kita. Yang jelas nanti apa namanya tuh di hati kita tuh apa yang kita cintai itu yang biasanya jadi ujian kita. Yang dekat dengan kita biasanya. Karena ujian itu bisa datang dari murabi mursidnya, bisa datang dari lakinya, bisa datang daripada bininya. Seperti itu. Atau dari anaknya atau tetangganya. Walhasil akhwat pandusala seperti ini. Ujian itu datang itu karena kita memasukkan sesuatu di hati kita. Yaitu dari ujian itu datang dari yang dimasukkan tadi. Supaya dia hilang di hati kita. Ujian tadi itu. Atau kita terlalu berharap dengan sesuatu. Nah sesuatu yang kita harapkan itulah menjadi ujian. Karena itu termasuk artinya yang menjadikan hati kita ini terpindah arahnya kepada yang kita cintai. Terima kasih Yan Surya. Masya Allah. Masya Allah. Mudahan sehat selalu. Kenapa guru? Kita ini sering terpikir akan kematian. Bagus. Itu salah satu daripada namanya zikir namanya. Nah, kalau ulun menyebutnya zikir lah karena itu namanya irsyad dari Allah Ta'ala. Nah kita tuh kalau musahadah itu kadang diingatkan zikir, diingatkan mati, diingatkan dosa. Itu bahagian Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita mendekatkan diri dengan dia. Dengan ingat mati kita beristighfar banyak, rasa tidak siap. Itu pasti dialami nanti oleh setiap orang yang menjalani masa salik. Ada dia takut mati, ada nanti diberikan Allah Ta'ala kerinduan untuk mati. Jadi macam-macam yang kita jalani di waktu kita dalam perjalanan salik itulah. Ada ditimpakan musibah dengan kita, ada juga seketika itu juga kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah perjalanannya. Nah, itu perjalanan kita salik tadi. Seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Ananda. Terus dia berjalan Ananda lah. Insya Allah. Kena kabari yang kemarin lah. Hadir guru untuk mendengar. Masya Allah. Jadi ujian bisa di rumah sendiri itu pasti ujian bini kada, anak kada, duit kada ada. Duit kita ndak ada, duit kita gelisah ndak kita di ketika itu. Nah itu ujiannya. Tetap ndak kita istiqamah hati kita memandang ini semuanya adalah kehendak Allah Ta'ala. Karena orang yang berjalan itu ada yang di makamnya tajrid, dia tidak diberikan oleh Allah Ta'ala berusaha. Kalau usahanya bangkrut, dagangannya bangkrut. Nah itu karena ada amaliyah yang istiqamah diamalkan, istiqamah tawasul dengan amaliyahnya, maka cukup semuanya rezekinya. Maksudnya itulah ujiannya kebanyakannya di rumah dulu. Alhamdulillah dasar ujian anak. Itu pasti kalau orang menjalani. Ada takdir, ketetapan takdir yang dapat dirubah. Ya mujbar namanya. Kalau mu'alaq tidak bisa dirubah. Kematian misalnya. Melatih mengingat lawan Allah Ta'ala ketika menarik nafas. Ya, ingatkan bahwasanya tidak ada maujud selain daripada Allah Ta'ala. La kudrata, la iradata, la hayata. Tarik nafas, rasakan dulu. Itu dia siapa? Dia yang hidup, dia yang kudrat, dia yang iradat. Terus namanya mutu qabla antamut. Matikan diri kita di dalam hakikat. Hakikatnya kita maujud tapi tidak maujud. Hakikatnya kita hidup tetapi tidak hidup. Hakikatnya kita mempunyai kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Pada hakikatnya tidak ada. Rasakan di waktu kita itu menarik napas. Tahan napasnya. Rasakan tidak ada yang hidup selain dia. Dia. Dalam hati itu boleh Allah pianlah yang hidup. Sampianlah yang kudrat. Boleh rasakan seperti itu. Lalu kita buka mata kita keluarkan Allah. Kita lihat batang tubuh kita ini kenyataan daripada zat yang hidup tadi. Ulangi terus sampai kita merasakan benar-benar tidak hidup lagi. Nah disitulah mulai nanti terbuka namanya futuhat. Terbuka namanya tabir. Muka safah kita terbuka. Melihat siapa yang hidup yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Tapi itu latihan Utsman lah, bukan seperti pembicaraan ulun ini caranya. Itu sebagian caranya. Ada dengan menarik nafas, ada yang mengerahkan tangannya, ada dengan berzikir, ada yang melihat batang tubuhnya, ada melihat seluruh alam. Itulah namanya musyahadah atau zikir sir namanya. Latihan itu makanya itu perlu dengan guru namanya. Amin, Mas Mirlan, mudahan dapat emas.
Masya Allah. Pak, saya tanya baru-baru ada seorang apa tuh? Enggak guru, apakah kita selalu mimpi buruk? Sudah tadi ulun jawabkanlah. Seumpama takdir masuk neraka apa bisa berubah? Oh, bisa aja. Orang itu kan jar Rasulullah, ada orang yang beramalia seolah-olah dia itu satu jengkal lagi masuk neraka. Enggak, tetapi Allah Ta'ala itu merubahnya menjadi masuk surga. Ada orang yang ahli maksiat ya. Seperti itu. Satu jengkal lagi bahasanya tuh hampir dekat dia itu masuk neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam catatannya dia adalah masuk ke dalam surga. Jadi walhasil karena kita tidak tahu, kita ini di dalam hidup dunia ini Masya Allah. Di dalam dunia ini takdir kita tidak tahu, kita ada dalam amaliyah itu namanya roja dan khauf. Ciri-ciri orang yang masuk surga apa aja? Cirinya tentu menggunakan hidupnya dalam ketaatan. Itu ciri yang nampak dulu. Dan nampak dia senantiasa berbuat yang baik-baik. Itu cirinya orang itu. Tapi takdirnya sudah itu. Nah, dengan orang beramaliyah tadi, asal benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Karena diberikan nanti dengan amaliyah itu nur syahadah. Dia yakin bahwasanya tidak ada yang memberi bekas manfaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian amaliyahnya menjadi ikhlas terus nanti. Nah, itu bujur-bujur beramal namanya, yang sebenarnya dengan niat yang tulus, dengan keikhlasan yang sempurna. Jadi beramal aja dulu. Kena kita memikirkan yang masuk surga neraka itu kita tidak tahu. Kalau kita ini di dalam keridaannya dimasukkan neraka ya tidak apa-apa. Iya dah. Kita kan dalam keridaannya masuk neraka tidak apa-apa, tetapi Allah Ta'ala ridho dengan itu. Kenapa? Karena yang punya neraka juga yang memasukkannya. Sebenarnya seperti itu. Masya Allah. Syarat untuk pesantren masuk di tempat saya ini mudah aja. Umurnya di tamat SD. Di bawah 20 tahun. Munduk di tempat saya gratis saja, makan gratis, asrama gratis, kitab gratis sampai alim. Ya. Sampai maksudnya dia paham. Dan kalau sudah paham saya jadikan ustadz, saya kirim ke tempat majelis saya yang di kampung-kampung ini karena membutuhkan orang menjadi ustadz. Insya Allah dalam 1 tahun ini dia sudah bisa jadi imam. Tidak usah 1 tahun, setengah tahun nanti insya Allah sudah bisa jadi imam. Jadi kalau pian punya anak yang tamat SD, makan gratis saja di tempat saya. Mondoknya gratis, makan gratis, kitab gratis sampai 4 tahun. Terserah, kalau 4 tahun target saya. Target belajar di pondok saya itu 4 tahun. Insya Allah sudah bisa di kampung, sudah bisa memimpin orang baca doa, memimpin sembahyang tarawih, sembahyang pardu. Insya Allah semuanya sudah siap, ilmu fikihnya sudah siap. Karena apa? Karena semua ilmu fikihnya disuruh menghafal, ilmu alatnya disuruh menghafal. Insya Allah 4 tahun itu cukup. Untuk kelas kabupaten saja sudah cukup insya Allah. Dia untuk ketua MOI insya Allah cukup dia sebenarnya. Kalau 4 tahun. Karena kalau 4 tahun itu berarti dia sudah selesai kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in itu seluruh Indonesia itu rata-rata menggunakan kitab Fathul Mu'in itu, termasuk kitab yang mu'tabarah dan hukumnya itu semuanya rata-rata terjadi di Indonesia. Nah, seperti itulah. Nah, itu jadi di tempat ulun gratis aja mondoknya, dari masuknya ndak pakai bayar. Kalau ndak punya baju kita belikan. Kalau ndak punya sarung kita belikan. Kita belikan, pokoknya gratis. Pokoknya gratis. Tinggal sampian aja lagi. Rela ndak anak sampian itu di pondok. Itu aja. Saya cuma memperjuangkan saja. Masalah alim dan tidak alim itu terserah nanti kan Allah Subhanahu wa taala memberikan. Kita kan cuma punya ikhtiar. Kalau seperti ini, insya Allah seperti ini. Tapi kita sekolahnya tidak pakai kelas. Kita naiknya naik kitab. Alhamdulillah banyak dosa. Apa masih? Selama kita hidup diampuni terus. Karena Allah Ta'ala itu luas rezekinya. Apuan guru, bolehkah kita berdoa dengan selalu bersyukur dengan datangnya takdir baik maupun? Wah itu mantap itu. RT lah. Itu paling bagus. Orang itu kalau berdoa tidak melihat mandang dia diberi nikmat, tidak diberi nikmat, sama berdoa terus dia. Nah ini benar-benar makam dihamba namanya, kehambaan. Amun kayak itu guru minta doa guru.
Doakan ulun. Maksudnya yang dilapaskan atau yang di hati? Maksudnya apa tuh? Maksudnya yang dilapaskan. Masalah sayang daram dari toban iblis. Waduh, masalah. Kalau bertemu secara online gimana guru? Tadi sudah ulun dengar. Di negeri orang, maksudnya. Kalau itu biar untuk terhubungnya dulu biar aja dulu di online belajarnya tidak apa-apa untuk beribadah. Ini. Assalamualaikum guru Divi follows, masya Allah. Guru kenapa setiap berjumpa orang alim ulama hati, masya Allah, bulu awak merinding, masya Allah. Ini Alekhan, masya Allah. Kayak apa guru kalau kita jauh dari pian nih sebenarnya. Ulun jauh, kadang di Samarinda, kadang di Pontianak. Orang itu seperti inilah Mila Aprila. Kalau orang itu menghendaki mendapatkan sir daripada seorang guru, itu daripada seorang yang wali, seorang mursyid, hendaklah di dalam hatinya ditumbuhkan kecintaan. Mila Aprila ini perhatian untuk semuanya. Bagi orang yang tidak mempunyai murabi mursyid, satu, banyak membaca salawat. Dua, tumbuhkan kecintaan kepada orang alim murabi mursyid yang wali. Nanti sirnya akan masuk kepada sampean. Wali ini kita cinta, wali ini kita cinta. Sirnya tuh nanti akan masuk dengan kita. Rahasia ilmunya akan masuk dengan kita dengan sebab apa? Mahabbah. Karena jar Rasulullah yukhsarun nasu ma'aman ahab. Dihalau manusia itu beserta orang yang dicintainya. Berarti dia mesra dengan orang yang dicintainya. Dihalau, nanti sirnya akan sama. Sirnya, kalau sirnya tidak sama, tidak mau dia satu mobil. Kita aja misalnya benci dengan orang, tidak mungkin kita satu mobil. Nah, untuk sirnya kita mendapatkan di dunia ini, cintai dulu orang-orang yang alim, orang-orang yang wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti sirnya akan sampai kepada kita. Yang kedua, seandainya sirnya itu tidak sampai dengan kita, berarti muridnya nanti kita ketemu dengan muridnya. Muridnya itulah yang membimbing dengan kita. Masya Allah. Ada nomor yang bisa dihubungi guru. Nanti itu di anu aja, di DM-nya. Kalau masalah nomor di DM aja. I love you, masya Allah. Amin ya rabbil alamin. Soalah bertemu. Nanti ulun ke Banjar. Harusnya kan besok ulun ke Banjar. Tapi kada ulun tinggal dulu ini. Kada ke Banjar dulu. Sir itu apa guru? Sir itu abang angguna ada rahasia. Rahasia itu apa? Ya rahasia namanya. Rahasia itu yang tahu cuma kita aja. Mas, masya Allah mas, thank you. I love you mas, masya Allah. Mohon maaf dan ampun guru. Baguru bermursyid diharuskan dengan piduduk kada mesti. Bagusnya kita membawa hadiah dengan guru. Sekarang ini piduduknya diganti dengan pajiro. Kalau dulu saya berguru itu dengan guru bawa piduduk. Tahu enggak piduduk orang Jawa? Bawa kelapa, bawa beras, bawa benang, bawa lading, itulah bawa jarum, itulah. Habis itu diserahkan kepada guru, wahai guru, ulun empat belajar dengan sampean. Enggih lajari ulun untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Guru ajarin urung ilmu ma'rifat. Nah, itu dulu pakai piduduk Abu Nawas lah. Sekarang ini enggak usah piduduk, enggih, karena nilainya sedikit. Bawakan pajiro satu, portonir satu. Nah, itu cepat tuh ma'rifat pian. Ma'rifat kenal dengan diri sampean pakir karena habis menyerahkan pajiro, habis menyerahkan apa tadi itu portonir, sampean langsung merasakan kepakiran. Benar enggak? Itu tanya. Kita itu belajar ma'rifat itu supaya kita merasakan pakir. Belajar ma'rifat itu intinya bagaimana kita itu bisa merasakan pakir. Jadi serahkan aja dulu, belikan gurunya tuh pajiro, berikan portonir, berikan Robin Cohn, ya lah, berikan apartemen. Nah itu habis itu belajar ilmu ma'rifat. Guru ajarin itu apartemen saya siapkan, pajiro sudah saya siapkan. Kata gurunya paling kamu ndak usah lagi belajar ma'rifat, kamu sudah ma'rifat. Apa guru? Karena semua harta pian sudah pian serahkan dengan ulun, berarti pian merasa itu adalah artinya harta sampian itu berarti bukan harta sampean, dan sampean sudah bisa merasakan kepakiran yang sebenarnya. Habis harta kita. Masya Allah. Ntar dulu nih. Guru kenapa setiap berjumpa orang, nah kebulik lagi nih kemana ini?
Assalamualaikum. Sonai tha Samarinda mudah pian sehat. Nggih. Guru, apa tanda-tanda di hati kita ini kita sudah memahami ilmu ma'rifat? Memahami ma'rifat itu ya paham. Yang jelas itu kita memahami itu ya belajar. Belajar habis itu mengamalkan. Mengamalkan itu bukan berarti paham, tetapi mengamalkan itu akan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ma'rifat nanti paham yang sebenarnya itu ketika kita langsung diberikan Allah taala kepahaman. Yaitu kita sudah mencapai makam wasil baru kita paham sebenarnya. Makanya ulun sering mengatakan belajar ma'rifat ini tidak perlu paham sebenarnya. Yang sampean dengar itu diamalkan sudah. Musahadah seperti ini kata gurunya. Amalkan ya musahadah seperti itu sudah selesai. Amalkan, nanti diberikan Allah Ta'ala cara musahadah lagi. Diberikan oleh Allah Ta'ala cara musyahadah. Nanti sudah paham musahadah diberikan Allah Ta'ala nanti di makam di mana pian itu benar-benar menyaksikan. Setelah menyaksikan baru sampean diberikan namanya makam wasil fana namanya. Disitulah sampean akan merasakan mengerti benar ilmu ma'rifat yang sebenarnya nanti. Amalkan saja. Terima kasih ya Nanda Surya, Masya Allah. Habis ini bisa kan telepon lah, Surya lah. Habis ini bisa kah? Enggak. Hani, mandi wajib di dalam hati gimana? Mandi wajib di dalam hati itu membersihkan sesuatu yang kotor di dalam hati kita. Yaitu sesuatu yang merusak. Satu merusak musahadah, satu merusak daripada pekerjaan, daripada amaliyah kita. Itu nanti habis maghrib saya jelaskan itu. Insya Allah kalau ada izin Allah Subhanahu wa taala nanti di pengajian. Di pengajian nanti habis maghrib kita akan membaca kitab hikam nanti. Insya Allah menjelaskan masalah itu nanti. Insya Allah. Oh habis salat asar ini, Masya Allah. Ini nanti. Ya langsung aja naik ke atas ya kalau mau bertanya. Waktunya sudah sejam kayaknya saya. Ya, silahkan mau naik ke atas ya langsung kalau bertanya. Merasa paling hina itu termasuk zikir labah. Iya termasuk muhasabah, tetapi termasuk muhasabah namanya. Manaplah. Jadi kita itu musahadah itu tidak mesti harus melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tetapi merasa melihat diri kita ini hina. Hinanya di mana? Mendengar aja kita ini didengarkan, melihat aja dilihatkan, hidup aja dihidupkan. Lalu kita merasa selama ini kita merasa beramaliyah, merasa kita yang berzikir. Nah, itu merasa kita hina di situ. Nah, itu termasuk namanya makamnya musahadah lah. Siapa nih tadi bertanya? Bagus itu. Nah, itu yang penting itu manaplah. Nah, termasuk zikir lah. Iya zikir. Ingat dengan siapa sebenarnya yang menjadikan kita ini bisa berzikir. Nah, ini ingat yang menjadikan kita bisa melihat. Gampangan pesantrennya guru di Lamandau, Kalimantan Tengah. Di Lamandau. Jauh tempat ulun ini kalau dari Banjarmasin itu 14 jam. Kalau dari Palangkaraya itu 10 jam. Kalau dari Sampit 6 jam. Kalau dari Pangkalambun, nah itu 2 jam. Ya, terakhir Kabupaten Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Lamandau. Tempat saya. Kalau dari Surabaya 3 jam dari Surabaya. Naik pesawat ke Pangkalambun, dari Pangkalambun nanti saya jemput. Kalau anak sampean dekat di sini saja saya jemput. Dekat di sini misalnya Sampit itu dijemput aja. Kalau ndak ada ungkus kita biayai nanti berangkatnya. Apalagi pian sekolah. Ini kalau ada saya uang, kalau sampean itu mengantar anak saya Pak Guru sampai bisanya sampai di sini aja mengantar. Sampai ke pelabuhan saya ndak bisa ikut. Nah, nanti saya jemput di pelabuhan atau di bandara. Kalau dekat dijemput aja pakai mobil. Semuanya ilmu kalam. Ilmu syariat itu ilmu kalam karena diucapkan. Ilmu kalam itu semuanya itu diucapkan. Kang Santrila. Kalau diucapkan namanya kalam itu kan hanya perkataan. Jadi orang itu membahasakan kalam itu macam-macam. Kalau dia jahir namanya syariat, ilmu biasa, ilmu ma'rifat, diucapkan ya ilmu syariat namanya. Walaupun ilmu hakikat yang dia terangkan. Nah, kalau mau di kalam yang sebenarnya maksudnya kalam yang sebenarnya itu sir namanya. Kang Sandrila, yaitu sir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah laduni namanya, ilmu rabbani namanya. Itulah dinamakan rahasia. Dan ilmu sir itu didapat rahasia ilmu rabbani itu setelah orang mencapai futuhat.
dalam beramalia, dia itu dengan bimbingan guru murabi mursyid sampai dia ke makam wasil. Setelah wasil itu dia tenggelam, lalu diberikan oleh Allah Ta'ala sir. Ada juga orang itu cuma sampai kepada ma'rifat, tidak diberikan sir. Itulah kalam nang hakiki, kalam yang sebenarnya nanti. Jadi seperti apa kalamnya? Man lam yadri lam yaduk. Kalau sampian tidak merasakan itu, maka pian tidak akan tahu seperti apa kalamnya itu. Karena setiap kalam itu timbul, nampak dengan diri kita ketika kita di makam panah itu, maka semakin ma'rifatlah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin tajali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kalam itulah dinamakan Arab tu Rabbi bir Rabbi. Dialah yang mengenalkan dirinya. Dialah yang mengenalkan dirinya melalui apa tadi? Dengan sir itulah dia mengenalkan dirinya dengan kita. Sehingga kita tenggelam di dalam sirnya itu, tenggelam di dalam kalamnya itu. Sehingga kita tidak mempunyai kalam lagi, tidak mempunyai wujud lagi. Karena wujud kita, sifat kita, afal kita ini adalah bagian daripada kalamnya itu, bagian daripada rahasianya itu. Wallahu alam. Oh, Abah Anum, terus terang. Sama aja, kita punya jua sanad dengan Abah Anum. Dengan Abah Anum. Terus dia beramaliyah. Dengan apa yang diberikan Abah Anum. Terus saja. Nanti. Ini. Dengan berkat guru-guru kita, itu Abah Anum, Tajul Arifin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan makam-makam. Makam di mana senantiasa tajali terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa murabi mursyid tanpa murabi mursyid orang itu mencapai wasil? Bisa. Karena wasil itu pemberian Allah Ta'ala lah. Ada yang diusahakan, ada yang tidak diusahakan. Yang tidak diusahakan itu jarang terjadi. Tetapi kalau yang diusahakan itu yang berguru ada, yang tidak berguru ada. Orang yang berguru bisa saja tidak mencapai wasil. Orang yang tidak berguru bisa saja wasil. Karena wasil dan tidak wasil ini tergantung satu kebersihan hatinya dalam beramaliyah. Walaupun dia berguru tetapi hatinya tidak bersih. Dalam artian masih ada melibatkan yang lain termasuk akuan di dalam dirinya. Itu walau puluhan tahun dia beramaliyah tidak paham apa yang dibimbing oleh gurunya. Dia merasa dia terus yang beramaliyah itu puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun bisa tidak wasil. Kenapa? Karena masih ada dia merasa dia beramaliyah. Nah, orang yang tidak berguru tetapi dia merasa dirinya hina, merasa dirinya fakir, tidak berdaya di makam la haula wala quwata illa billah, itu sebelum wasil berarti dia sudah wasil. Sebelum wasil, tetapi wasil di dalam pandangan musyahadah namanya. Jadi jangan khawatir kita berguru dan tidak berguru itu nanti akan mencapai saja wasil, cuma waktunya yang panjang. Kalau berguru itu lebih terarah, amaliyahnya lebih terarah, musyahadahnya lebih terarah, sehingga dia lebih cepat itu wasil. Ibarat orang itu membawa Google Map-nya ada di bawahnya. Pakai Google Map dia kalau pakai guru tuh. Kalau enggak pakai guru itu nyasar dulu, pokoknya berantakan dulu perjalanannya. Baru dia nyampai. Salah. Yang pertanyaan tidak sampai saya baca itu diulang aja. Soalnya ini kebanyakan pertanyaannya. Kalau enggak minta naik aja. Guru ulun bertakun, bila sakit kita ini bolehlah sembahyang? Boleh. Kalau sakit enggak bisa berduduk berbaring. Kalau enggak bisa berbaring kiri kanan telentang. Adinu yusra, agama itu mudah saja. Ibnat Nur. Kita tuh dalam perjalanan itu yang paling sulit itu adalah ketika kita mendapat cobaan kalau tidak punya guru murabi mursyid. Mendapat cobaan itu yang berat. Makanya murabi mursyid itu maksudnya menjaga kita daripada godaan nikmat dan godaan yang dalam artian berupa musibah bagi kita. Supaya guru murabi mursyid tadi tetap pandangannya baik dapat nikmat, baik dapat bala, dia harus memandang itu nikmat terus supaya benar musyahadahnya. Nah, ingatkanlah, ulun ingatkan. Kena dulu sebentar, ulun mengingatkan sedikit dulu. Orang yang musyahadah itu ingatkan supaya benar di dalam perjalanannya itu dapat nikmat, dapat bala, ingatkan satu aja pandangannya, yaitu nikmat.
Karena apabila orang dalam perjalanan salik itu dapat bala, berarti dia disuruh oleh Allah Ta'ala naik ke makam tajrid. Ditarik oleh Allah Ta'ala ke makam tajrid. Kalau dia dapat nikmat, nah itu sama. Sama, bisa menggugurkan dia ke makam awam, bisa menaikkan dia ke makam tajrid. Dapat bala, dapat nikmat, itu sama kedudukannya. Bisa menaikkan dia ke makam tajrid atau menurunkan dia ke makam awam. Nanti ulun jelaskanlah. Itu panjang kalau perjalanannya. Assalamualaikum malaikat tak bersayap. Waalaikumsalam, wahai guruku. Sehat, guru. Sayapnya berapa buting? Sayapnya lagi lagi dikepak. Mau terbang Ini ya? saya hendak bertanya dekat guru. Aslinya mana? Saya Padang, guru. Cuman ada Padang. dua guru di Kalimantan, di Tanjung Balai Karangan sama di Kota Baru. Tanjung Balai Saranjana. Karangan di mana tuh? Yang dekat Sumatera pasar itu. berarti? Enggak, Pontianak, guru. Oh, guru sampean situ. Siapa namanya? Iya. Bapak Yudi. Yudi sama kalau yang di Kalimantan Selatan Yusron namanya. Tapi Iya, mantap. saya dikasih kitab Barencong sama beliau. Saya dikasih kitab segi empat ya, kapan saya merincunginya ini udah tahu. Ya Allah ya Rasulullah. Amin amin. Kan Oh, tinggal San- tiga kita pandang aja. Kalau kita tutupi Iya. kan jadi berincong. Kalau kita buka jadi segi empat. Benar-benar guru. Kita panggil isyarat aja lah. Karena yang Iya. yang bicarakan nanti mungkin ke dalam isyarat mungkin. Iya Iya. benar-benar guru. Kalau Saya menurut hendak saya. tanya ini guru, makom reda guru. Saya hendak guru jelaskan tentang makam reda gitu. Jadi selama ini pian kada makam ridho kah? Tidak, mungkin ada dari sebagian teman hendak bertanya, cuman alangkah lebih indahnya kalau guru yang membantu menjawabkan gitu. Makam ridha itu sebenarnya hasil daripada makam wahdatus suhud. Wahdatus suhud itu kita langsung aja naik, bukan di makam biasa lah, ulun membicarakannya supaya kita ini benar-benar mengerti arti ridha dulu. Mengerti arti ridha itu baru dengan musyahadah maksudnya. Baru kita mencapai ridha yang sebenarnya. Jadi kalau orang itu benar-benar di makam wahdatus suhud, ini pandangan orang salikin lah, di bawah daripada awam, orang yang sudah menjalani muridin salikin di bawah bimbingan guru itu harus sempurna wahdatus suhudnya sehingga dia di makam ridha. Disinilah yang ulun jelaskan tadi itu, ketika seseorang di makam salikin, di makamnya harus di makam ridha. Karena apa? Karena dia beramal ya Tuhan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya. Ilahi anta maksudi warida kamatlubi a'tini mahabbataka. Itu harus pandangannya di makam ridha. Di mana makam ridha itu? Yaitu di wahdatus suhud, yaitu husnujan namanya. Wahdatus suhud itu artinya setiap sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lepas memandang itu daripada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang di makam ini diberi nikmat, diberi bala, tetap sama pandangannya. Kenapa? Karena dia memandang bahwasanya yang memberi bukan yang diberi. Kesempurnaan sifat yang memberi, kesempurnaan apal yang memberi, kesempurnaan zat yang memberi. Disitulah dia tidak pernah terhijab dengan sesuatu yang diberikan. Sesuatu yang diberikan selalu tampak yang memberikan. Disinilah orang itu bisa mencapai makam ridha. Makam ridha di pandangan musyahadah dulu. Kalau dia sudah wasil setelah itu benar pandangannya itu, berarti dia kalau sampai wasil itu bukan memandang lagi, bukan menyatakan lagi bahwasanya ini sempurna, ini sempurna, ini sempurna, enggak lagi. Tetapi sudah bertemu dan merasakan dengan yang memberikan tadi. Itulah makam ridha yang sebenar-benarnya ridha nanti. Jadi makam ridha ini diperoleh dulu dengan benar-benar wahdatus suhud. Benar-benar semuanya memandang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit diberi ridha, setengah diberi ridha, nikmat diberi ridha, bala diberi ridha. Kenapa? Karena melihat yang memberi, bukan yang diberi. Setiap yang diberi itu tidak pernah lepas daripada yang memberikan. Misalnya, ulun memberikan kitab segi empat dengan sampian, kitab berincong dengan sampian, kitab itu kitab rubik dengan sampian. Sampian jangan melihat kitabnya. Tetapi siapa? Melihat yang memberinya. Benar, Paham? benar. Disitulah Ya. timbul keridaan.
Kenapa? Karena sampean sudah melihat jamal dan kamalnya ketika diberikan itu. Jadi nanti apabila sudah sempurna pandangan kita di dalam keridaan ini, wah itu raditu billahi rabba Allah taala, aku ridha dengan engkau. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, sudah. Itu kalau sudah ridha itu. Itu makam ridha dua tingkatan. Satu di makam musyahadah, dua di makam wasil. Kalau di makam wasil enggak usah diceritakan. Kalau di makam wasil. Benar-benar guru. Insya Allah. Jadi supaya ridha kirimkan Pak Jiro sekarang ya. Amin amin guru. Karena orang di makam ridha itu kan, kita tuh di makam salikin, di makam musyahadah, di makam ridha itu namanya makam mahabbah. Iya benar. Orang di makam mahabbah itu pasti membuktikan terus, wah ini bagus, ini bagus. Itu harus dibuktikan dulu dengan taat. Taatnya zahir taat, batin taat. Iya. Seperti itu. Kalau enggak berarti sampean belum bisa masuk ke makam wahdatus sifat yang sebenarnya, wahdatul zat, wahdatul afal yang sebenarnya. Jadi kita itu kalau orang Banjar bilang tidak bisa mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Bagaimana orang itu sampai kepada makam tauhid wahdah itu? Enggak bisa. Kalau tidak melalui wahdatul suhud, bagaimana dia sampai kepada makam wahdatul wujud? Enggak bisa. Malaikat tak bersayap. Nanti ambil sayapnya di sini, masih renovasi masih. Amin amin ya Rob. Makasih banyak guru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sayang kamu, masya Allah. Mati pucuk. Moderator, mana ini moderator kita? Minta duit pang guru, nah itu yang jadi masalah tuh. Pian umpat siapa guru? Salam dari Muhibbin Ahlul Bait. Masya Allah. Umpat siapa ulun lah. Semangat muda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Asyar. Mati pucuk. Moderator. The time moderator. The time is money. Assalamualaikum guru. On cam bisa kan? On cam. Bisa lah pian on cam. On cam bisa kan? Supaya ampih was-was kayak apa dulu. Rancak bertawaju, hati hadir, fokus dulu belajar. Fokus. Ya. Lamandau kalau ingin no time for lab guru, masya Allah. Semangat muda, enggak. No time, tidak ada waktu untuk mencintai guru. Apa itu? Mencintai. Dari mana pian guru? Dari Kalimantan Tengah. Orang yang wasil itulah, siapa nih bertanya nih? Acus. Untuk bercinta. Oh ya, tidak ada waktu untuk bercinta. Jadi orang yang wasil itu ada beberapa macam jalan orang untuk mencapai wasil itulah. Tetapi yang paling hampir untuk mencapai jalan wasil itu pertama melalui panapeseh namanya. Yang kedua melalui jalur Nur Muhammad, yang ketiga melalui jalur Tauhid sebenarnya. Nur Muhammad dan Syekh ini, panah pada Syekh pada Nur Muhammad ini, nanti tetap panahnya pada jalur Tauhid. Seperti itulah. Jadi kalau pian minta jelaskan bagaimana perjalanan itu melalui jalur Tauhid atau jalur Nur, pian ulun bertanya dulu. Kalau sampian itu mengertilah dulu jalur Tauhid atau mengertilah jalur Nur. Yang kedua, sampian punya guru lah. Kalau sampian punya guru, jangan bertanya dengan kita. Kalau punya murabi mursid yang berguru, itu jangan kita bertanya, ulun ini guru jalur nur kah atau jalur tauhid kah? Jangan bertanya dengan ulun. Karena itu su'ul adab dengan guru pian.
Karena guru sampianlah yang lebih mengetahui sampian itu diarahkan kemana, ke jalur tauhid atau ke jalur Nur Muhammad. Seperti itu. Tergantung beliau mengajarkannya. Mengajarkannya apakah lewat jalur tauhid, apa jalur Nur Muhammad. Jadi kalau kita bertanya masalah jalur Nur Muhammad, ya harus mengerti dulu apa itu Nur Muhammad tadi itu sampai kita benar-benar nanti paham, baru kita amalkan melalui bimbingan guru, baru kita nanti insya Allah mencapai wasil. Walhasil intinya seperti ini, ulun jelaskan. Kalau pian mau jalur Nur Muhammad, pian harus mengerti dulu seluruh alam ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Jadi apa yang tidak dilihat daripada sesuatu ini, tidak apa yang didengar daripada sesuatu ini tidak lepas daripada Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itu adalah sir daripada sekalian alam ini. Tinggal kita memusahadakan bahwasanya mewujudnya setiap gerak, diam, yang didengar, yang dilihat, yang dirasa, itu tidak lain dan tidak bukan adalah rahasianya, adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadi pandang aja, rasakan saja, mesrakan saja, semuanya ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Setiap kenyataan Nur Muhammad itu namanya Muhammad namanya. Jadi kalau kita memandang alam ini secara hakikat, pada hakikatnya namanya seluruhnya adalah Muhammad. Kenapa dikatakan Muhammad? Dia kenyataan daripada Nur Ahmad, yaitu Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad itu kalau dia belum jahir dinamakan adalah Nur Muhammad. Kalau sudah jahir, berbatang tubuh dengan kita, bergerak dengan kita, melihat dengan kita, mesra dengan kita, itu namanya adalah Muhammad, namanya pada hakikatnya. Nah di ketika itulah orang itu harus memesrakan dengan Muhammad, menyatakan dirinya Muhammad, artinya menyatakan dirinya zahir dan batin adalah Muhammad. Kenapa? Karena hakikat daripada diri kita ini namanya adalah Muhammad, yaitu kenyataan daripada Nur Muhammad. Ketika senantiasa kita mesra dengan Muhammad ini, dengan Nur Muhammad ini, ya, menyatakan kita zahir dan batin itu adalah Nur Muhammad, nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala zajab, di mana kita tidak merasakan lagi diri kita, yang kita rasakan adalah kebesaran nur itulah ketika kita bergerak, melihat, memandang, berjalan, semuanya zahir nanti Nur Muhammad pada diri kita, zahiran wa batinan, nampak semuanya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah untuk kita mesra dengan Nur Muhammad tadi seperti apa? Itba namanya. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah kenyataan Nur Muhammad yang mutlak. Yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu yang dijahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu adalah Nabi kita Muhammad. Nah, untuk mesra dengan Nur Muhammad itu ikuti zahirnya dengan Nabi, lalu kita pandang mengikuti tadi sembahyang, kita yang sembahyang, tapi dengan pandangan Nur Muhammad, gerakku, diamku, bacaanku ketika aku salat, ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Sehingga walaupun di luarnya ini tidak sama, pakai jubah, pakai surban, tetapi dengan pandangan Nur Muhammad kita sudah mesra dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zahir dan batin kita nyatakan Nur Muhammad, nah itu berarti sudah mesra secara zahir. Jahirnya mengikuti sunnah Nabi. Walaupun misalnya sunnah Nabi sebahagian daripada sunnah Nabi, tetapi seluruh kenyataan kita musahadahkan, kita nyatakan gerak dan diam kita, baik di waktu salat, di luar salat, di waktu berzikir, ketika tidak berzikir, semuanya kita mesrakan Nur Muhammad. Insya Allah nanti kita akan mesra dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mesra, kalau tidak tajali dengan Rasulullah, di dalam hakikat berarti kita sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita menyatakan diri kita lebur dengan Nur Muhammad tadi, menyatakan diri kita Nur Muhammad yang sebenarnya. Maka dikatakan orang yang mesra dengan Nur Muhammad, orang yang senantiasa memandang dirinya, gerak dan diamnya adalah Nur Muhammad, di ketika itulah dia disebutkan salawat sir, bersalawat sir namanya, bergeraknya jadi salawat, pandangannya jadi salawat. Itulah yang dikatakan oleh Habib Ali, salatayatasilu bihar ruhul musalli alaihi. Batang tubuh kita ini sudah menjadi salawat yang senantiasa terhubung dengan yang disalawati. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkataan Habib Ali itu, pada hakikatnya kita ini kalau kita memasrahkan batang tubuh kita ini dengan Nur Muhammad zahiran wa batinan setiap waktu, maka setiap waktu itu juga kita ini pada hakikatnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada ada lain pihak kalau musahadah di jalur Muhammad.
Itu sampai ke itu biar kadang mesra aja lagi. Nah, itu mudah-mudahan kita diberikan kemesraan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Nanti kalau belajar itu pian, itu dengan berguru pian. Ya, dan berguru itu pun kita nanti akan diarahkan mengamalkannya seperti apa, memusahadahkan seperti apa, memesrakannya seperti apa, habis itu meyakinkannya seperti apa, lalu kita yakinkan, kita mesrakan, kita gerakkan, kita lihat semuanya itu dimesrakan. Itu pun belum tentu kita diberikan oleh Allah Ta'ala di makam syahadah, yaitu benar-benar menyaksikan Nur Muhammad tadi meliputi akan diri kita. Tetapi dengan kita berguru sudah, dengan kita itu mengamalkan, berarti sudah itu adalah salah satu pintu untuk kita itu dibukakan oleh Allah Ta'ala, terbukanya rahasia daripada Nur Muhammad itu nanti dengan kita. Wallahu alam, sampai di sini dulu lah. Ingin minta maaf, minta reda, minta halal dengan pian seberataan. Nanti kalau pian kada report, kada apa, nanti habis maghrib ulun jelaskan lagi nanti di pengajian. Insya Allah kalau ada izin daripada Allah Ta'ala, ulun dibukakan untuk menjelaskannya, nanti dibukakan. Ulun ulun sampaikan kalau ada izinnya. Nanti pian ikut dia pengajian nanti yang habis maghrib. Insya Allah malam ini, masya Allah lah, insya Allah minta reda, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Anda yang lain juga memberi gift dengan ulun yang hadir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.